Ya, semula kata harta itu aku kecil, tidak bernilai, maka engkau telah membesarkan aku. Benar. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan dan bermanfaat bagi orang, ya, maka di sisi Allah kelak kita sudah meninggal, maka sedekah itu bernilai besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pemirsa, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, kita lanjutkan tentang fadilah keutamaan sedekah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh beruntung orang yang gemar bersedekah, sungguh mempunyai, ya, tempat yang mulia di sisi Allah. Orang yang suka menyisihkan sebagian hartanya, ya, sungguh mereka mendapatkan kebaikan dan mendapatkan surganya Allah bagi mereka yang selalu peduli dengan para fakir dan miskin, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kebaikan, ada 5 keutamaan yang sekiranya seorang hamba itu ketika mengeluarkan sedekah, dia akan mendapatkan 5 pujian dan 5 doa yang keluar dari sedekah itu sendiri dengan kalimatnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Ya, derma atau sedekah bila mana kita keluar dari tangan pemiliknya, maka sedekah itu barang yang kita akan berkata 5 kalimat. Ya, al-awwalu yang pertama, kuntu saghiratan fatakabbaratni. Ya, kuntu saghiratan fatakabbaratni. Ya, semula kata harta itu aku kecil, tidak bernilai, maka engkau telah membesarkan aku. Benar. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan dan bermanfaat bagi orang, ya, maka di sisi Allah kelak kita sudah meninggal, maka sedekah itu bernilai besar, akan dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang tidak terhingga, diukur dengan keikhlasan. Kecil, meskipun hanya jagung sebutir atau keju sepotong atau roti sepotong kecil, kita dermakan bagi orang yang lapar, maka itu berarti nilainya dan besar pahalanya kelak. Ya, kata harta itu ketika kita dermakan, semula aku adalah kecil, ya, maka engkau telah membesarkan aku. Ini yang diucapkan oleh harta yang kita keluarkan itu. Ya. Pesannya yang kedua, semula engkau adalah penjagaku, maka sekarang aku yang menjadi penjagamu. Ini, ya, harta yang kita kumpulkan, yang kita perjuangkan sekuat mungkin, bahkan mengorbankan segala-galanya, waktu dan tenaga, ya, oleh orang pemilik kita jaga. Bahkan kita simpan di gudang, kita simpan di lemari, jangan sampai dicuri orang. Bahkan kita amankan juga di bank. Nah, karena orang itu adalah luman dan mau membagikan hartanya kepada orang lain, maka harta yang kau selalu jaga, kau keluarkan untuk orang lain, dia bisa akan menjaga kamu dari siksa api neraka,
menjaga kamu dari siksa kubur, dan mengantarkan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain kita capek-capek menjaga harta? Kita sendiri kan harta itu yang menjaga kita kelak di yaumul qiyamah. Kita belanjakan insya Allah. Kita sedekahkan. Capek. Kalau hidup kita hanya cari harta, kita jaga sekuat tenaga, bahkan kita marah, bahkan panik bila harta itu hilang, diambil orang. Bukankah harta itu milik Allah? Dan kembali kepada Allah, dan itu hanya titipan. Dan ilmu ini yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Maka dengan sadar kita sedekahkan harta itu, dan kelak harta itu yang menjaga kita, yang menolong kita, yang mengamankan kita, dan melindungi kita dari panasnya matahari kelak di yaumul bas, dalam mahsyar. Ya. Jadi saya ulangi lagi, yang kedua, wasaniyatu kuntu harisil fal'ana sirtu harisatak. Gitu ya. Kemudian wasarisatun, yang ketiga, kuntu aduwaka fa'ahbabtani. Ya. Kuntu aduwaka fa'ahbabtani. Yang keempat, aku adalah sesuatu yang punah. Maksudnya, yang ketiga, semula aku adalah musuhmu, maka sekarang engkau mencintai aku. Karena amalannya. Dia mencintai dari apa yang Allah balas kepadanya, yaitu amal dan pahala yang tinggi. Tanpa disedekahkan, maka harta itu tidak akan punya nilai apa-apa. Dan itu akan jadi musuhmu dan menjadi bahan bakar kamu kelak di yaumul qiyamah di neraka. Ya, ini. Ketika kita sedekahkan, kita berikan kepada jalan Allah, maka kita akan cinta kepada pahala yang Allah berikan, dan kita saling mencintai karena memberikan manfaat. Ya. Warabi'ah, yang keempat, ya, kuntu faniyatan, ya, fa'abqaitani. Aku adalah sesuatu yang punah. Aku sesuatu yang hina dan habis, tidak abadi. Ketika kita sedekahkan, maka engkau jadikan aku sesuatu yang kekal. Kemudian wal khamisah kuntu qailatan fakasartani. Ya, aku adalah bilangan yang sedikit, maka engkau jadikan aku jumlah yang bilangan banyak. Sedikit. Ketika kita sedekahkan, maka akan dibalas Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya adalah 10 balasan yang setimpal. Masya Allah. Luar biasa. Ini yang bisa kami sampaikan dalam hal 5 kalimat harta yang kita sedekahkan yang muncul dan memberikan motivasi kita dan kebaikan pada kita kelak di yaumul qiyamah. Jadi orang yang cerdas dan orang yang bijak bukanlah mereka orang yang selalu setia dengan mencintai hartanya di dunia, ya, menggebu-gebu melakukan satu pembelaan pada hartanya, melainkan orang yang bahagia dan orang yang cerdas adalah mereka yang bisa, ya, menjalankan hartanya di sisi Allah untuk mendapatkan kebaikan kelak di yaumul qiyamah atau di akhirat. Dan kita akan dijaga oleh harta kita sendiri. Jangan kita jadikan budak dengan menjaga harta itu.
kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. Meskipun yang kita sedekahkan itu sedikit, karena yang penting adalah keikhlasan. Jadi itulah para hadirin sekalian, kaum muslim dan muslimat, khususnya jemaah taklim Kautsar. Semoga Bapak Ibu semuanya dijadikan Allah sebagai hamba yang gemar bersedekah, dan besok termasuk hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.